bahkan bilang filsafat itu harusnya dihapus, jurusan filsafat. Ada seorang influencer yang mencoba mengkritik jurusan filsafat. Saya juga tidak memperdalam isi perdebatannya seperti apa. Saya juga tidak mempelajari statement secara lengkapnya seperti apa. Saya sendiri bukan seorang mahasiswa filsafat. Saya juga bukan akademisi. Tapi saya tumbuh di lingkungan intelektualitas atau pusat intelektual dari Jogja itu sendiri. Di tempat saya kuliah itu ada 5 kampus besar yang memproduksi intelektualitas Jogja. Nah, saya sendiri ketika merantau ke Yogyakarta, saya bukanlah orang yang tertarik dalam dunia intelektualitas. Saya sendiri tertarik kepada musik. Tapi karena kampus saya cukup ramah dengan dunia akademisi, lama-lama saya pun tertarik dengan dunia itu. Saya waktu itu mencoba untuk nongkrong dengan teman-teman yang sering berdiskusi. Di awal-awal kuliah dulu, saya sering mendengarkan diskusi mereka. Mereka pun meracuni saya dengan buku. Nah, karena merasa bodoh di antara teman-teman yang cerdas, saya pun tertantang untuk membaca satu buku. Nah, buku itu menggugah banyak kesadaran saya sebagai seorang yang pertama kali membaca buku. Memang berat, isinya pun banyak tidak saya pahami. Ketika mungkin selang sebulan, saya langsung sok tahu sekali tentang buku itu. Karena baru awal-awal membaca dan merasa otak ini sudah dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, saya pun berdiskusi dengan banyak senior. Kalau tidak salah, saya menyebut satu nama filsuf bernama Nietzsche. Ketika saya utarakan satu teori tentang Nietzsche, senior saya ini langsung bilang, "Wih, kok kamu berani ngomong soal Nietzsche? Emangnya kamu sudah baca berapa buku?" Saya bilang, "Saya baru baca satu buku." Wah, dari situ dia langsung menyerang saya dengan berbagai pertanyaan, menyerang saya dengan berbagai argumentasi, dan saya cuma pelanga-pelongo. Nah, di akhir diskusi dia pun bilang bahwa ketika kita ingin membicarakan satu filsuf, satu nama filsuf, minimal kita harus membaca 5 bukunya. Nah, dari situ baru kita berhak untuk membicarakan satu filsuf itu. Baik itu Immanuel Kant, baik itu Hegel, baik itu Karl Marx, baik itu Nietzsche, Noam Chomsky, atau siapapun. Nah, setelah saya menjadi seorang jurnalis, saya baru bisa menangkap maksud dari seorang senior saya ini. Nah, intinya kita tidak boleh asal-asalan ketika bicara. Minimal kita harus mempelajari berbagai macam sumber, minimal kita harus berdiskusi dengan banyak orang, setelah itu baru kita bisa berpendapat soal itu. Nah, minimal informasi yang kita sampaikan itu tidak asal-asalan. Nah, dari sini saya juga teringat dari seorang sejarawan Belanda bernama Harry Appous yang meneliti Tan Malaka selama 40 tahun. Bayangkan, Harry Appous membutuhkan waktu 40 tahun untuk menelitinya. Apalagi kita membicarakan soal filsafat secara keseluruhan.